Lu udah berkali-kali ketemu sama gua di ruang diskusi lintas agama, ya kan? Nah, gua tanya sama lu sekarang. Tujuan lu masuk-masuk Komal itu untuk belajar atau untuk ngajarin atau untuk mengkritisi atau untuk nyerang atau apa? Ya, meluruskan lah gitu apa yang gue ketahui, Nah, apa yang gue oke. dapat gitu. Sekarang temanya kan teman sahabat Kristen bertanya 1001 pertanyaan. Berarti lu di sini malah pengen menjelaskan agama lu. Ya gue mau nanya sekalian. Ayo udah kalau gitu lu yang nanya duluan nanti gue yang nanya, silakan. Oke. Kalau bahasa Inggrisnya dasi apa? Itu nggak ada urusannya sama agama, Pak. Enggak, gue nanya dulu. Tai ya, tai. Iya, iya. Lu lagian ngajarin gua yang nggak ngapain, kita tuh Yang diskusi gini, lintas agama. mungkinkah nama seseorang bisa berubah ketika di negara lain gitu? Nggak boleh, nggak sopan merubah nama lu Berubah nggak? misalnya. Misalkan Nggak. gini, kayak misalkan gini, ada pengungkapan apa bahasa Inggrisnya dasi Thai, ya kan? Nah, kalau di Indonesia kan buruk gitu. Nah, ketika nama seseorang itu terdapat nama buruk di negara lain, itu bagaimana itu? Oke, gua nggak ngerti. Tuhan. Gua tahu, gua sepertinya sudah meraba arah tujuan lu, tapi gua jelasin ya karena kita Iya, nama konteks Tuhan itu diskusi kita kan bagaimana? ketuhanan. Oke, gua jelasin sama lu ya. Nama Tuhan itu tidak mungkin berubah, tidak mungkin. Karena kalau nama Tuhan berubah, justru Tuhan kontradiksi dengan dirinya. Dia ingin dikenal sebagai Tuhan, dia ingin hamba-hambanya menyembah dia, dia ingin hamba-hambanya menyerukan nama dia ketika meminta dan berdoa. Dan itu ada di kitabnya orang Yahudi, ya, akulah nama Tuhan, YHWH gitu kan. Tapi perlu lu ketahui, informasi tentang nama Tuhan dalam kitab itu valid atau tidak, kita harus uji dulu. Nah, sementara dalam Al-Quran, Allah adalah nama Tuhan sejak sebelum dunia diciptakan. Terbukti dari mana pernyataan Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menceritakan tentang permulaan penciptaan manusia. Maka pada waktu itu nama Tuhannya siapa? Apakah ganti? Enggak. Tetap Allah. Adam tetap menyembah Allah. Ketemu lagi Musa. Allah menceritakan lagi ketika Allah berfirman kepada Musa, Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha Bukan illa itu, anna pertanyaan fa'budni. gue. Bentar dulu, gue lagi baca Al-Quran. Setidaknya hargai gue lah. Oke. Gue nggak boleh, tidak boleh di Islam itu ketika kita baca Al-Quran kita potong lalu kita bicara dengan orang lain. Ini bentuk tidak sopan kepada Al-Quran. Yaudah, gue baca terjemahannya aja deh. Kata Allah kepada Nabi Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, sembahlah aku. Jadi gini loh, jadi nama Tuhan itu tidak mungkin berganti-ganti. Sejak dahulu kala sampai sekarang, nama Allah itu tetap, nama Tuhan itu adalah Allah. Walaupun zaman berubah, nama Tuhan tetap Allah. Nah terus, gini, di Islam itu nama Tuhan sejak dari Adam itu sama, nggak berubah-berubah. Karena nama Tuhan nggak mungkin berubah. Nama lu Cahyono, masa nama lu tiba-tiba jadi Cahyini di Amerika kan nggak mungkin. Nah justru itu terjadi di agama lu deh. Enggak, maksud gue Yesus gini itu. nih. Misalkan ya, misalnya ini perumpamaan, gue Tuhan. Nama gue itu eh dasi. Cahyono, Dasi Cahyono. dalam bahasa Inggris gue itu Thai Nggak gitu. bisa nama Tuhan itu Enggak, ditranslate misalkan nama deh. gue kan Thai nih, gue sebagai Tuhan nih, Iya, perumpamaan. nggak ada istilah nama Tuhan ditranslate itu nggak boleh. Kayak di iman Iya, lu. maksud gue gini. Ketika nama gue ini sebagai Tuhan, nama gue adalah Thai yang dalam bahasa Inggris itu. Ketika Iya. gue masuk ke dalam negeri orang, itu Thai itu punya penyebutan makna yang jelek. Tidak boleh deh. Nama Tuhan tuh nggak ada di nama Tuhan nanti nggak ke mungkin. negara lain Tidak punya mungkin dan makna tidak jelek? boleh. Makanya justru lu tanya sama Kristen, kenapa nama Tuhan berubah-ubah? Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Ya, takutnya bentrok dengan penyebutan nama makna yang jelek gitu. Coba, Allah itu artinya lu tahu nggak Allah artinya apa? Nah, kalau ke negeri orang berbeda nggak maknanya? Makanya gue tanya Allah. Takutnya penyebutan Makanya jelek itu. gue, aduh, lu nggak ngerti, gue lagi jelasin. Allah itu adalah ucapan keliru dari asma Tuhan. Dari nama umat Islam tuh nggak ada kata Allah. Kita nggak kenal kata Allah. Nama Tuhan kita itu pakai kaidah bahasa Arab.
pelafasannya itu harus ditafkim. Karena kalau dalam istilah bahasa Arab ya dek, kalau huruf alif lam itu ada yang namanya itu kayak huruf ketemu ini, misalnya huruf lam ketemu apa gitu kan, itu harus ditebalin. Makanya tidak ada yang mengatakan nama Tuhan itu Allah, tapi Allah. Pelafasan kita tuh nggak macam-macam dek. Lidah kita harus ketemu gigi pertama tuh diajarin namanya ilmu tajwid. Nggak boleh kita sembarangan nyebut nama Tuhan. Allah, mana ada kita Allah Allah. Allah dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Jadi umat Kristen selama ini yang nyumpahin Tuhannya Allah kita Yesus, Allah kita yang hidup. Dalam bahasa Minang arti Allah itu sudah selesai. Kalau di negeri Kita nggak orang pernah. berbeda. Ya makanya coba sebutin kata Allah di negeri manapun, di zaman apapun, di bahasa apapun yang artinya tuh jelek. Coba tunjukin satu aja. Nah itu ya, gue bingung gitu. Ada nggak gitu ya? Nggak ada di Islam. Tapi kalau Yesu ada. Yesu itu ye aku sukuda. Artinya kuda, aku kuda dalam bahasa Ibrani. Ye dikasih tahu. Makanya secara natural, secara sunatullah kata Allah itu terjaga dari penghinaan. Tidak ada berhala atau makhluk bernama Allah. Tidak ada makna yang jelek. Tidak ada sama sekali. Tapi kalau Yesu dari kata bahasa Ibrani ye aku syukuda. Gitu. Ye aku syukuda. Artinya aku kuda. Kata Allah dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Artinya di iman lu sendiri itu terjadi dek. Allah itu proper name, nama Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Apakah ada artinya? Ada yang ulama mengatakan ada artinya. Mau merujuk kepada al sang misalnya, ilah sembahan, hu dia, tetap merujuk kepada dia. Mau dipotong seperti apapun, al ilah hu tetap merujuk kepada dia yang adalah yang layak disembah satu-satunya. Nggak ada diganti-ganti. Kalau YHWH artinya apa? Nggak tahu dan tidak bisa dilafazkan. Nggak jelas lafaznya. Yahweh salah. Yahweh itu adalah kata dari kata Yahweh, nama Theos, nama dewa. Menurut Burita Wayu loh, bukan gua yang bilang. Yaudah gue nanya Gitu. lagi sekali lagi abis ini udahan. Nggak, tapi lu paham nggak penjelasan gua? Tidak boleh nama Tuhan itu diterjemahkan dan tidak mungkin nama Tuhan itu di nama negara lain tuh beda-beda. Makanya gua tuntut. Ada nggak lu pernah dengar bahasa apapun yang kata Allah itu dimaknai sesuatu yang kotor, jelek, buruk atau apa gitu? Tidak ada. Lu cari sampai dapat. Satu pun berhala tidak ada bernama Allah. Satu pun makhluk tidak ada yang bernama Allah. Sampai detik ini terjaga. Dan tidak ada kata Allah itu disandarkan kepada apa coba? Kepada yang sesuatu yang buruk. Beda sama lapas-lapas di Kristen. Allah, sumpah serapah. Yesu, ye aku sukuda. Aku kuda. Lu tahu nggak artinya itu? Bahaya loh. Yesus. Nama orang banyak Yesus tahu. Lu tahu pemain bola namanya Yesus. Nama pencuri, nama penjahat zaman Yesus namanya Yesua Barabas, lu tahu nggak? Masa iya nama orang kayak nama Tuhan kayak nama Bambang aja. Satu lagi nih, Nanti orang-orang pada kasih nama Tuhannya. Kalau nama Nabi nggak apa-apa dipakai-pakai. Kalau Ahmad nggak apa-apa. Artinya terpuji, yang dipuji. Siapapun boleh pakai nama Muhammad. Makanya ada Muhammad Al-Farizi, Muhammad apa boleh. Kalau Yeshua boleh, masa nama Tuhan dipakai orang? Bener aja lu. Nah, makanya nama Tuhan itu tidak, kata Allah itu adalah nama Tuhan yang tidak pernah dipakai kepada makhluk. Krishna, ada nama orang Krishna Mukti. Abraham, ada nama orang Abraham Lincoln. Wisnu, nama dewa, ada nama orang Wisnu. Yahweh itu nama untuk dewa Jupiter, Yahweh. Kalau kata Allah, lu udah coba gua tantang lu, gua kasih lu waktu 1001 tahun. Lu cari kata Allah, nama makhluk, lu cari kata Allah definisi dalam linguistik apapun, zaman apapun, bahasa Akadian kek, bahasa Syriak kek, Suryani yang kosakatanya jelek. Nggak ada. Yang ada tuh kata Allah dan Eloah. Tetap yang disembah. Oke. Ini terakhir gue mau tanya. Tapi lu nanya-nanya, lu pikir nggak? Percuma gua jelasin lu nggak mikir. Yang ntar gue cari di Google Translate.
nama nama Udah. Allah itu ada nggak yang jelek gitu, maknanya Ya. berbeda apa makna yang jelek gitu. Nah ini gue tanya satu Tapi lagi. lu ini, di hati gini, kita ini itu hidup itu untuk apa sih? Belajar tuh yang benar supaya kita tuh berada di kebenaran. Kalau kebenarannya gue sampaikan ternyata lu nggak bisa bantah, lu masuk neraka, gue nggak tanggung jawab lagi. Yang penting gue udah jelasin ke lu. Yang dibawa kebenaran kamu gitu kan. Oke, kebenaran itu Isinya definisinya tentang statement. mengutip-utip ayat Alkitab Yesus Muslim apa. Lah, Yesus Muslim ini bukan mengutip ayat Alkitab. Yesus Muslim ini adalah statement proposisi yang mana lu bisa bantah atau lu bisa benarkan. Lu nggak ngerti diskusi. Kalau diskusi itu kita kan bawa proposisi itu judul, bawa argumen. Argumennya adalah Yesus Muslim. Nah, lu sependapat atau enggak? Ya, gue dikasih ubur-ubur. Makasih ya Bapak, makasih banyak Pak Sufi. Gue tanya sekali lagi nih, pernyataan ketika gue bilang Yesus Muslim itu lu sependapat atau enggak? Ya enggak lah, harusnya Isa Nah, yang Muslim. alasannya apa? Alasannya apa? Kan lu berkata lu mau menyiarkan kebenaran tapi tidak konsisten pada apa yang lu punya gitu, malah Oke, mencoba gue jelas. Ya, gue apa jelasin. yang orang Kristen punya gitu. Ya, gue jelasin. Yesus itu bukan Ya. nama orang yang benar sebenarnya, asal lu tahu. Tapi secara umum dipahami, Yesus adalah nama untuk orang yang akar kata namanya itu bukan Yesus tapi Isou. Karena dia orang Aramaik, orang Ibrani, Isoa. Isou. Iso itu Yunani. Iya, Iso, Syriani, Iya, Iso. Isoa Masaha. Ya, Aramaik, Isoa Masaha. Di Yunani namanya dipanggil Isou. Karena lafaz mereka pakai us-usan, maka dipanggillah Yesus. Kita itu ya, kalau kita tuh lagi diskusi itu nggak bisa cepet-cepet gitu, nggak jernih, santai kita biar nggak tegang suasananya. Karena ini bicara tentang keyakinan. Lu mau kayak teman-teman lu yang gua isep ubun-ubunnya di sini? Kan nggak mau kan? ya maksud Katanya mau nyantai. menyiarkan Al-Quran jangan kita. Lah ini kan menyiarkan Al-Quran. Yesus Muslim itu kan menyiarkan dalil Al-Quran. Yesus itu secara akademik, secara umum dipercayai satu tokoh yang sama. Bu Rita Wayu juga bilang gitu loh. Satu tokoh yang sama yang dipercayai dengan perspektif yang berbeda. Nah, Yesus ini adalah dialek Yunaninya. Nama aslinya bukan Yesus. Isoa dalam bahasa Ibrani, Isa dalam bahasa Arabnya, Isou dalam bahasa Aramaik, apa Surani gitulah. Gue tiap hari baca Bible, bukan Alkitab deh. Alkitab itu kan bahasa Arab. Biblos, Alkitab itu dari kata-kata bahasa Arab, istilah untuk wahyu Tuhan. Kalian tuh umat Kristen tuh suka kayak gitu. Istilahnya ngambil-ngambil bahasa Al-Quran, tapi diselewengkan. Giliran kami marah, kalian nggak terima. Giliran nama Tuhan kalian dipanggil Yesus, kalian nggak terima. Padahal Yesus ini bahasa Yunani. Kalian tuh nggak konsisten tahu. Nah, maksudnya Yesus Muslim itu adalah dia itu tunduk patuh kepada Tuhan. Lu sepakat nggak? Sepakat. Ya udah kalau gitu lu nggak mempermasalahkan tema gua, berarti lu ngapain kita debat lagi? Lu udah membenarkan statement gua, Yesus Muslim. Ya, Kan nggak orang yang masalah patuh sih. kepada Tuhan itu, Tuhan yang benar itu kan Ya, Muslim. buat gue sih nggak masalah Yesus kalau Muslim itu, tapi kalau ajarannya berubah itu gue nggak sepakat. Mana ajarannya yang berubah? Coba, dia ngajarin Tuhan ada berapa? Nah, dia mengajarkan tidak mengkafirkan orang. Mana coba dalilnya? Justru dia Ada. bilang begini, barang siapa yang menyatakan kalau ada saudaramu yang marah, hukum. Kalau ada saudaramu yang berkata kafir, bawa ke mahkamah agama. Bukan berarti dia jangan bilang kafir, tapi tidak. Kalau ada yang mengkafirkan, bawa ke mahkamah agama. Nah, ngapain? Kita nggak tahu disuruh ngapain. Terus kata dia kalau yang berkata jahil masuk neraka. Makanya lu baca ayat kitab lu lah. Gua aja yang bukan Kristen apal isi kitab lu. Dilarang mengkafirkan orang. Mana ada dilarang di situ? Barang Ada. siapa yang marah kepada saudaranya hukum. Barang siapa yang berkata kafir kepada saudaranya bawa ke mahkamah agama. Nah, itu Barang siapa yang itu bukan dilarang, tapi kalau berkata kafir bawa ke mahkamah agama. Pertanyaannya ngapain di mahkamah agama? Disidang lah. Apa alasan dia iya. dikatakan kafir? Itu berarti bukan berarti tidak boleh. Tapi Tidak boleh. ditanya dulu loh. Sekarang gue tanya, kita kalau ke mahkamah agama ngapain? sidang.
Ya sudah, berarti kan di sidang. Iya. Apa sih lo? Iya. Nggak Di juga sidang di itu sidang sih. artinya nah, di sidang itu diselidiki kenapa kamu bilang orang lain kafir. Apa Iya, alasannya? karena Kalau memang dia kafir, boleh nggak dikatain kafir? ya berarti kan alasannya karena tidak boleh mengungkapkan Tidak boleh kafir. sembarangan, gue sepakat. Sama Islam juga bilang begitu. Barang siapa yang mengatakan orang lain kafir, kata Rasulullah, itu akan berbalik kepadanya kalau dia tidak kafir. Sekarang gue tanya, Yesus itu mengatakan, katakan iya, katakan tidak kalau tidak. Bener kan? Sekarang gue Boleh. tanya, kalau orang kafir dikatain kafir, boleh nggak? Boleh. Ya berarti lagi-lagi lu terima argumen gue, pinter. Artinya lu itu orang yang artinya lu bukan orang penyangkal, tapi lu orang yang Ya orang sama-sama kafir, bilang kafir biarin aja. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. gini loh. Kita tuh gini ya, di Kristen kalau gua dikafirin nggak apa-apa, di Islam kalau lu kafir nggak apa-apa, tapi bukan berarti gua harus bilang lu dasar kafir, nggak boleh. Itu nggak boleh juga di Islam. Di Islam nggak boleh gitu, bahkan tidak boleh berkatalah baik daripada tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Itu Rasul gua ngajarin gitu loh. Tapi ketika orang bertanya, lu termasuk golongan apa? Gua harus jujur mengatakan dalam Islam lu termasuk kepada golongan kafaro, orang yang menolak. Gak apa-apa, itu nggak masalah, asal jelas alasannya. Alasannya apa? Karena dia tidak menerima Nabi Muhammad sebagai Rasul. Terus Salah nggak gua? Gua berkata benar dalam kaidah agama gua. Nah sekarang gua tanya, di agama lu gua kafir atau bukan? gak boleh, Gua tanya, di agama lu gua kafir atau bukan? nggak ada Nah nggak boleh kan berkata benar di agama lu kalau gitu. di Beda kita. Kalau kami benar katakan benar, salah katakan salah. Ternyata di lu menyatakan orang kafir sebagai kafir, ternyata nggak boleh. Artinya tidak jujur dengan imannya. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tawa aja, gak apa-apa, yuk. Di Kristen itu nggak ada istilah orang lain itu salah di luar Kristen, nggak ada. Nah kalau begitu menurut lu di dalam agama Kristen itu orang Islam diterima sebagai orang benar? Ya kalau dia sudah mendengar berita itu tentang Gua firman tanya Tuhan, orang itu yang tidak mengenal kitab lu, yang tidak beriman kepada Yesus, benar atau enggak? ini kalau sudah mendengar Yang gue tanya yang tidak menerima, Dek. iya, Brother, yang gue tanya, mendengar, gue nggak ngajak lu jadi Islam. Ya, lu tetap aja jadi Kristen. nyari kesalahan gue, lalu gue dipersekusi gitu. Katanya lu percaya Yesus sebagai Tuhan. Aduh. Yesus, jadinya- Yesus, nah gue tanya, lu percaya nggak Yesus sebagai Tuhan? Nama YouTube Iya. aku Riva MOW, teman. Nah, lu percaya nggak Yesus berkuasa melindungi lu? Ya percaya. Kenapa lu takut dipersekusi? Artinya lu mengingkari kepercayaan lu sendiri. Parah nih. Gua dong lihat nih nama asli, wajah asli, pakai filter lah sedikit, tapi cuma putihin doang. Aslinya nggak pakai filter tetap manis. Lu nggak bantuin gue ya. Lah, Gua salah ngomong. kenapa lu bantuin? Kenapa gua harus bantu? Lu minta bantu sama Yesus lah. Lah gua nggak takut selama ini ngadapin polisi, ngadapin ancaman. Karena gua percaya Allah akan gini ya. Gua percaya Allah akan melindungi gua kalau gua memang pantas dilindungi. Dan gua yakin Allah berhak menghukum gua kalau gua salah. Gua nggak pernah takut sama manusia. Yang gua takutin itu Allah doang. Nah, lu percaya katanya Tuhan yang berkuasa, tapi lu takut dipersekusi. Berarti lu tidak percaya sama Yesus menjaga lu. Beda sama gua. Gua percaya kalau Allah jaga gua kalau gua benar. Karena Allah pernah melindungi nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Ibrahim waktu dibakar sama Raja Namrud tuh nggak kebakar kulitnya. Ya udah, Seperti Nabi Muhammad. Lu mah nggak konsisten sebagai laki. Katanya lu percaya Yesus ngelindungin lu. Tahu-tahu lu sendiri mengingkari keyakinan Tapi lu. kan gue dikasih alarm. Alarm apa? Ya, Emang ada ngerti Yesus lah. bilang kalau seandainya nanti memberitakan kebenaran, kalau mau dipersekusi lu kabur aja. Emang gitu Yesus bilang? Enggak, kata Yesus pikulah salib. Nyungsep ke bawah. Nah, Seneng banget, kayaknya pengen banget tuh orang digebukin. lu baca 1 Petrus pasal lu baca 1 Petrus pasal kedua nomor 18 deh. Sebab kasih karunia Tuhan kalau lu diajab, dipukulin, kalau lu nggak bersalah tetap dipukulin, lu malah kasih karunia. Makanya gue bilang itu bukan ajaran yang benar, bre. Nggak masuk akal. Aduh. Makanya itu bre.
Tapi gue mau nanya terakhir nih. Jangan terakhir, masa lu mau mati apa? Kan enggak Ya kan? udah nggak apa-apa mau mati juga. Jangan, lu belum bertobat, nanti dulu. Masa lu mau masuk neraka? Ini gue terakhir mau Lu ketemu tanya. Darni lu nanti masuk neraka. Nggak usah lu 1001 pertanyaannya ya. Ini gua pakai Udah. topi ala Bunda Gembala nih. Potong tangan sama darah kafir, darah halal itu kira apa? Orang Apa sih? Lu tanya tentang hukum hudud namanya. Lu cari itu apa, nanya tentang hukum. Ntar, artinya lu nanya tentang hukum hudud. Hukum hudud itu adalah hukum yang harus dijalankan untuk orang yang memeluk syariat Islam. Lu bukan orang Islam, jadi lu nggak kena hukum hudud. Lu lah berzina pun nggak kena hukum hudud kecuali lu Islam. Kalau lu harus sesuai dengan hukum agama lu. Kata Allah kepada Rasulullah, tegakkan hukum itu sesuai dengan kitab mereka gitu. Lah di kitab lu seandainya orang berzina bebas, ya udah lu berzina aja puas-puas, nggak apa-apa Itu kan. pengennya begitu, tapi gue ngeri aja gitu. Ya udah lu berzina aja, di agama lu nggak dihukum kok. Emang ajarannya sangat hina sekali, nggak pantas untuk diteladanin. Tapi nanti karena lu ternyata menyembah kepada Tuhan yang salah, ya lu dihukumnya sama Tuhan kita yang bener. Karena lu udah salah nyembah Tuhan. Ya, tapi kan Jadi Umi ketika yang lu berzina menjelaskan. puas-puas, lu Kalau di agama gue Lah, nggak gini larang, loh. ya udah gue ikutin Di dia aja. Islam itu dituntut konsistensi. Di Islam itu dituntut konsistensi. Lu percaya kitab mana sekarang? Kitab lu kan? Ya udah. Sekarang gini, Kalau lu percaya kitab lu, gue udah pakai topi ala pengajar nih. Ini topi ini Sekarang adalah gua tanya, topi Bunda Gembala. berzina itu enak gak gue tanya? Berzina emang enak. Tapi nggak boleh. Tapi nggak boleh. Turun ah. Loh, minum narkoba juga enak, tapi nggak boleh, berdosa. Ya udah. Makasih Uni. Lu tuh pengen berzina makanya lu nggak mau jadi Islam. Dasar lu. Domba, penipu dalam nama agama. Halo Pak Hotang. Ya, halo juga. Salam damai sejahtera. Salam damai sejahtera Pak Hotang. Silakan Pak Hotang, ini room diskusi lintas agama. Ini temanya Yesus itu Muslim. Bapak kalau mau menjelaskan boleh, kalau mau mengkritisi boleh, kalau mau membantah juga boleh. Andre mute ya, noise banget Andre. Disuruh nanya malah diem Andre. Silakan Bapak Hotang, Bapak mau bertanya atau mau menjelaskan? Ntar dulu Kak ya. Saya Jangan dimarahin ayamnya, nggak apa-apa. nggak bagus-bagus. Enggak. Saya cuma agama saya Kristen dan saya tidak memiliki pengetahuan ilmu dengan keagamaan saya ya, tapi saya pengikut setia dalam agama saya. Ya, selamat Bapak telah menjadi pengikut setia ya. Oke, Bapak mau bertanya apa? Saya cuma satu pertanyaan aja loh Kak. Pertanyaan ini Boleh. sebenarnya singkat, menurut saya sederhana aja ya. Iya, boleh. Pertanyaan saya tadi melihat ibu memakai dengan tas mempertopikan tas ya. Ini adalah Iya. pertanyaan saya sederhana aja Bu. Apakah di agama ibu yang ibu percayai diajarkan untuk menghina agama lain? Pertama, saya tidak menghina dengan mengaku sebagai ibu gembala karena itu ada di Al-Quran. Yang kedua, kami tidak diperintahkan menghina agama orang lain. Sejak kapan memakai topi ini dengan mengatakan bahwa ini busana ibu gembala adalah penghinaan? Coba saya tanya sama Bapak. Baju siapa yang saya hina? Agama siapa yang saya hina? Itu salah Saya satu. itu dalam Al-Quran itu ada tertulis bagi penyeru kaum kafir sama seperti orang mengembala. Lah memang saya kan menyerukan kebenaran kepada kaum kafir. Saya sebagai ibu gembala di Al-Quran saya, kenapa Bapak melarang saya menggunakan istilah Al-Quran saya? Saya tidak melarang, saya hanya ingin mempertanyakan itu. Satu. Ya sejak kapan Pak baju Nah. ibu gembala itu ada hak ciptanya? Coba tunjukin hak ciptanya sehingga dilanggar secara konstitusi. Saya hanya mempertanyakan itu apakah itu diajarkan di Nggak agama? ada. Oh, Kan saya tidak sudah ada. bilang Oke, barusan terima kasih. tidak Itu ada. Tidak ada. Jawabannya tidak ada ya kan? Karena bagi kami Kristen, umat Kristen yang ada di muka bumi ini, kasihilah musuhmu sebab kamu adalah anak-anak Bapa. Itu ajaran Terus? di Kristen bagi kami. Berarti Jika Bapak kamu penjajah hanya Bapak kasih.
Jika Bapak kamu mengasihi hanya penjajah. mengasihi orang yang mengasihimu, apakah jasamu? Ya berarti Bapak mengasihi penjajah. Ini adalah Bapak mengasihi koruptor nggak? Bapak mengasihi koruptor? kasihilah musuhmu. Iya kan koruptor itu kan musuh negara. Bapak mengasihi koruptor nggak? Dulu Bu. Pak kalau cuma ngomong doang, aduh. Bapak tunggu dulu. Ini komen aku. Di sini nggak boleh orang berdusta. Kalau cuma tinggal ngomong doang, kasihilah, kasihilah. Siapapun bisa Pak. Psikopat juga bisa. Yang saya tanya itu ketika Bapak mengaku agama Bapak mengajarkan kasihi musuh, Bapak mengasihi koruptor nggak? Itu kan musuh negara. Jawab dulu. Kalau iya biar kita tahu nih gimana ajaran Kristen nih. Ternyata mengasihi koruptor. Pak, kita itu konsistensi kita yang dipertanyakan di ruang publik. Kau cuma bilang, aku mengasihi, aku mengasihi, aku mengasihi. Mah, orang siapapun juga bisa Pak bilang-bilang gitu, ngaku-ngaku begitu. Siapapun bisa Pak, ateis pun bisa ngaku Pak, dia pengasih. Kita faktanya aja di lapangan. Bapak mengaku agamanya menyuruh ngasihi musuh. Sekarang Bapak buka mic, saya tanya, Bapak mengasihi iblis nggak? Iblis musuh nggak Pak? Silakan dibuka mic-nya. Dengarkan dulu Bu ya. Ibu berkasih percontohan dengan iblis ini. Kami diajarkan untuk mengasihi sesama musuh kami. Iblis musuh nggak? Kasihilah musuhmu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Sebab jika kamu hanya mengasihi orang yang mengasihimu, apakah jasahmu? Jasahmu tidak ada. Itu dia Bu. Iya, Bapak ngomong itu kan Sederhana. dari ajaran Bapak. Iya kan Bapak diajarkan begitu. Nah, kalau cuman ajaran doang tidak dibuktikan, itu namanya kebohongan. Saya tanya, koruptor itu musuh negara. Bapak mengasihi koruptor enggak? Penjajah itu musuh negara. Bapak mengasihi penjajah enggak? Silakan Bapak jawab. Koruptor itu kan musuh negara. Musuh Bapak negara kasihi nggak? adalah musuh umat segala manusia, Ya Bapak kasihi enggak? ya kan? Menurut ajaran kami kasihi. Oh ya udah, teman-teman ya dengar ya, Bapak Hotang itu mengasihi koruptor. Ya jadi kalau ada koruptor itu ya Bapak Hotang mengasihi. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Bapak juga mengasihi penjajah. Sulit. Penjajah juga. Penjajah juga. Ini sulit untuk dipertimbangkan ke situ. Bu. Kok sulit untuk dipertimbangkan? Konsistensi lah ajarannya Pak. Bapak yang bilang kok kalau Bapak mengasihi musuh, kok kalau kami nggak ada diajarkan kasih musuh Pak. Kami diperintahkan adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Musuh harus dihajar, dihukum. Orang baik baru mendapatkan rewardnya. Enak aja penjajah mau dikasihi. Kalau dikasihi penjajah, kasihlah pulau-pulau kita. Ini ajaran yang benar, relevan, sesuai dengan naluri manusia. Ajaran Bapak itu cuma indah di bibir doang. Kasihi musuh, tapi sulit untuk memikirkannya. Katanya kasihi. Giliran ditanya kasih ke penjajah, nama koruptor aja udah dikasih loh sama Bapak loh. Bapak aja mengasihi koruptor lah. Orang-orang kayak Bapak ini yang akan bikin koruptor semakin banyak. Karena koruptor nggak dihukum, dikasihi, didoakan. Makanya aku bilang, ajaran kalian tuh untuk kalian aja, jangan dibawa-bawa ke Indonesia ini. Susah itu Indonesia. Agama kalian nggak bisa dibawa ke Indonesia, nggak bisa masuk undang-undang. Bahaya. Kenapa bahaya Masa Bu? musuh koruptor dikasih? Kenapa bahaya Bu? Ya masa koruptor dikasih? Sekarang saya Ya udah bertanya, penjajah dikasih. Sekarang saya bertanya kepada Ibu. Ibu bilang agama kami ini tidak boleh masuk ke dalam Indonesia. Berbahaya. Berbahaya. Tidak boleh masuk ke dalam Indonesia, tidak bisa Ibu bilang masuk. itu tidak boleh masuk loh. Ibu Ini bilang orang itu tidak boleh masuk. tidak bisa masuk ke dalam undang-undang. Ajaran Bapak itu tidak bisa masuk ke dalam butir-butir undang-undang. Bineka Tunggal aja ada. Ini orang. Pak, kalau mau kejang-kejang jangan di sini. Tamu saya banyak nih. Mana ajaran undang-undang kita yang sejalan dengan kitab Bapak? Ada nggak di undang-undang? Marilah kita kasih musuh. Yang ada tuh satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil kiranya kalau musuh dikasihi, yang jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Itu dalil kitab Bapak loh. Adil nggak itu? Adil nggak buat korban? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab nggak kalau Bapak itu tidak melawan orang jahat? Istri Bapak ditabok depan Bapak, jangan melawan orang jahat padamu. Beradab?
Yang kutanya itu, ajaran-ajaran Kristen ini tidak bisa masuk ke dalam konstitusi peradilan kita, undang-undang kita, karena nggak manusiawi. Karena diperintahkan untuk kasihi musuh kepada ini Lukas pasal 14:26. Bapak baca tuh. Barang siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya nggak boleh jadi pengikut Yesus. Berarti Bapak diperintahkan membenci bapak dan ibu. Boleh nggak masuk konstitusi itu? Nggak mungkin. Itu kan Baca di cuma kitab Bapak. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Potong aja yang ibu ambil. Baca semua dong, Bu. Apa? Potong aja ya. Ya udah Bapak lah yang jelasin ke saya. Saya kan bukan Kristen. Ya silakan Bapak ajarkan satu perikop, satu kitab kalau perlu. Saya tungguin nih. Apa perikopnya? Ayo. Lukas pasal 14:26. Apa perikopnya? Aduh, Bu. Konslet otaknya. Bautnya satu hilang. Kena lockdown. Yang saya pertanyakan Tuh Bapak nyuruh saya. Bapak Yang suruh saya saya pertanyakan, belajar. Ibu. Saya yang belajar Bapak tanyain gitu. Ibu jawab, Hmm. Ibu sudah buat pertanyaan. Ya kan? Jadi kalau memang ini diskusi, Bu, Ya udah makanya saya tanya. jangan hanya ngeceros aja karena ini di rumah Ibu seolah-olah memiliki semuanya fakta untuk berbicara. Oh, tidak. Enak, inilah orang Kristen dikasih kesempatan bicara, dibilang dia mentang-mentang di rumah ibu. Aneh nih. Pak, Bapak tuh bukan satu-satunya Kristen loh. Di sini ada Andre, ada Christian juga. Saya izinkan Bapak bicara dari tadi loh. Saya bertanya, kata Pak, ajaran Bapak itu kan baik. Kasihilah musuhmu. Nah, Bapak saya tanya, koruptor dikasih. Nah, bisa nggak koruptor dikasihi masuk undang-undang? Ini sebagai kemanusiaan. Orang lagi capek-capek bikin hukum yang terberat buat koruptor, Bapak malah. Lah, makanya saya bilang ajaran Bapak itu tidak bisa relevan dipakai di dalam konstitusi negara. Karena dalam undang-undang kita itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu maksudnya adalah adil kepada penjahat dihukum, yang korban harus dilindungi. Di ajaran Bapak apa coba? Korban tidak dilindungi. Jangan melawan orang yang jahat padamu. Melainkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Berlaku di konstitusi kita itu. Emangnya kalau ada orang yang merampok dibiarkan gitu aja? Nggak bisa. Andre di mute dulu ya. Teriak-teriak itu keluarganya Andre. Andre urus dulu ya Dek, keluarganya ya Bang, Pak. Pak Andre urus dulu keluarganya ya Pak. Baru nanti Bapak buka mic untuk bicara. Saya muslim. Pak Otang, kalau Bapak mau diskusi sama saya itu minimal Bapak mengkaji dulu. Oh, Bapak Muslim. Oke, saya turunkan ya Pak. Di sini yang Kristen aja ya, yang Kristen aja. Jadi Pak Otang, Pak lagi nih tamu-tamu setelahnya. Pak Otang diam dulu, Bapak cari tahu dulu ya. Boleh ya? Boleh ya Pak? Saya mau Kristiano dulu ya. Saya nggak mau berhadapan dengan orang yang berbohong. Ya, ngaku-ngaku Kristen tapi Islam atau sebaliknya ya. Kita mau jelas. Halo Pak Kristiano, agamanya apa Pak? Silakan, Muslim atau non Muslim? Halo, selamat pagi. Saya agama Pak Kristen. Otang, ya. Pagi Pak Kristiano. Siap. Selamat datang di Komal Uniriva, Komal diskusi asik, berusaha akademik bersama Uniriva. Silakan Pak, Iya. tema saya kali ini adalah Yesus itu Muslim. Bapak sepakat atau enggak? Kalau enggak sepakat silakan, kalau sepakat silakan. Baik, dari tadi saya artinya saya cuma mencoba untuk mengamati pembahasan ya di atas tadi. Silakan Bapak tanggapi pembahasan kita juga boleh. Ya, pembahasan tadi berdebat tentang kasihi dan mengasihi ya. Yes. Jadi baik, kalau menurut agama kami artinya mengasihi itu pembahasan tadi itu yang mengenai ya koruptor dan apa? Koruptor dan penjajah ya. Begini Pak, Bapak saya ulangi ya. Tadi Pak Hotang ini bilang, dia mengklaim ajaran kami itu ajaran mengasihi musuh. Saya bertanya, apakah koruptor itu adalah musuh? Apakah penjajah adalah musuh? Apakah iblis adalah musuh? Nah, dikasihi nggak itu semua? Kalau untuk mengasihi Itu pertanyaan saya. Sebentar dulu belum selesai.
Maka Iya. Pak Hotang menjawab, iya koruptor dikasihi. Siap. Lalu ketika saya tanya penjajah dikasihi nggak? Agak sulit menjelaskannya. Siap. Nah, jadi definisi mengasihi musuh itu seperti apa? Silakan kalian jelaskan pakai dalil, jangan pakai asumsi pribadi. Ya, baik. Jadi kalau untuk para koruptor, untuk mengasihi itu kan itu persoalannya begini, Bu ya. Itu kan sudah mengasihi. Memang untuk mengasihi kita selalu mengasihi sesama kita. Tapi berkaitan dengan koruptor itu kan urusan negara. Tidak punya secara pribadi kita itu kan itu pribadi ya, bukan secara umum ya. Iya, yang ditanyakan di sini pribadi, Pak, bukan umum, Pak. Kalau untuk masalah pribadi, mengasihi musuh artinya mengasihi musuh itu kami secara umat Kristiani sudah mengajarkan bahwa kasihilah musuhmu, begitu. Tapi kami mengasihi bukan dalam arti kami mengasihi secara keyakinan kami, begitu. Tapi untuk masalah kesalahan itu kan kesalahan mereka itu kami mengampuni ya, kami mengampuni. Berarti itu sama halnya dengan mengasihi ya, begitu. Suara ibu nggak ada. Mute Bu, mute. Oke, sorry. Jadi gini, Pak. Pertanyaan aku tuh gini, Pak. Bapak sebagai orang Kristen secara pribadi, koruptor itu dikasihi nggak? Koruptor. Baik, jadi kalau untuk koruptor itu bukan urusan agama ya, itu urusan negara ya. Yang saya Jadi, tanya itu urusan Bapak. Saya nggak bicara bagaimana pandangan negara terhadap koruptor. Saya tanya pandangan Bapak sebagai pribadi Kristen terhadap koruptor seperti apa? Duh. ya kalau pandangan kami, memang kalau untuk koruptor itu sudah melakukan kesalahan. Itu Nah, kesalahan. kalau Bapak sebagai pribadi Kristen dikasihi atau tidak itu koruptor? Itu kan musuh tuh. Kalau Musuh negara malahan. iya, kalau untuk kami tetap mengasihi, kami tetap kasihi. Nah, ya udah. Terima kasih jawabannya. Jadi dengarkan teman-teman. Tahu kan teman-teman kalau mayoritas Kristen di Indonesia ini koruptor, bagaimana nasibnya? Nah, kalau misalnya kasus Gini ya, Jadi sebentar, Bu, sebentar, Bu, jangan sebentar, Bu, ya. samakan bahwa Jangan koruptor Ibu Loh, kok menjawab. gitu? Gebrak meja. Gini loh dong Bumbu. Loh, gini loh, kalau mayoritas Oke. Kristen punya Oke. pikiran seperti kalian berdua mengasihi koruptor, maka ketika presidennya adalah Kristen, tahu kan secara pribadi presidennya apa, anggota itu dewannya beda, apa, Bu. menteri-menterinya Beda, apa. beda itu tidak urusan negara, Bu. Itu masalah lain dengan Nah, agama. saya bicara Gitu. dari pribadi Kristen. Kalau urusan negara udah jelas-jelas negara itu memakai azas Islam. Kenapa? Adil. Adil. Ibu Itu dengar ya. hukum yang bersalah, berikan hadiah yang benar. Dengar ya. Bentar dulu, saya ngomong. Bapak tadi ngomong, saya dengarkan loh. Oke. Bapak biar ini nggak ke framing, saya lagi ngomong juga. Bapak yang bilang berdua, kalau di Kristen itu koruptor dikasihi. Terbayang tidak di Indonesia ini kalau mayoritasnya adalah Kristen dan mereka ikan azas agama mereka sebagai konstitusi? Itu yang saya bilang tadi, Pak Hotang. Ajaran Bapak itu tidak berlaku kalau dimasukkan ke undang-undang kita, nggak relevan. Tidak mungkin kita membiarkan koruptor dengan didoakan gitu aja. Ada koruptor, mari kita doa bersama kawan-kawan. Ya semoga dia berubah. Amin jemaah, amin katanya. Shalom, puji Tuhan ya Mas Mbak. Berkat malam ini lancar ya, banyak pelanggan. Tidak dihukum. Ini yang tidak mungkin terjadi. Itu Makanya saya masalah- bilang, Nah, itu persoalannya. bentar itu. dulu Pak. Tidak Ini yang saya dihukum, diskusikan Pak. sama Pak Hotang Kalau tadi. masalah hukum itu sudah Duh, urusan ini negara, gimana Bu. ini? Bukan urusan agama. Pak, hukum itu gitu. urusan negara. Kita lagi nggak bahas secara negara, Pak. Kita bahas agama di sini. Ini bukan room politik ya. Ini kita bahas tentang agama. Bagaimanakah agama Bapak mengcover, memberi solusi terhadap kejadian-kejadian yang akan kita alami? Kalau di Islam ada aturannya, Pak. Pencuri itu potong tangan. Jadi kalau mengikuti syariat Islam, para koruptor itu potong tangan, Pak. Potong tangan. Oh iya gitu. Hududnya ada. Hududnya ada. Itu Islam. Itu sejalan dengan dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil.
Nah, di Kristen ternyata tidak boleh guys menghukum orang-orang itu, tapi dikasihi, diampuni, dikasihi. Makanya aku bilang, terbayangkan orang Islam kalau mayoritas Indonesia ini agamanya Kristen, seperti di Vatikan tidak ada penjara. Kalian tahu nggak, Vatikan termasuk salah satu negara paling banyak kriminalnya di dunia. Padahal negaranya kecil loh. Ada loh faktanya. Kenapa tidak ada penjara di Vatikan? Karena ajaran kasih. Sedangkan negara-negara yang punya penjara saja masih banyak kriminalnya. Seperti negara-negara di luar negeri itu yang ketat banget tuh, masih banyak kriminalnya. Apalagi di negara-negara yang penjahatnya dibiarkan gitu aja. Makanya saya bilang, Kita mau ajaran bahas Kristen, negara, atau mau bahas negara, atau mau bahas kita bahas ajaran agama yang tidak relevan untuk tatanan hidup sosial. Entah itu individu, entah itu komunal, entah itu keluarga, entah itu negara. Kenapa? Yang namanya agama, ajaran Tuhan itu pasti mampu mengcover kehidupan dari kecil sampai besar. Ya kalau ajaran agamanya nggak mampu mengajarkan ajaran bertata negara, ya ngapain beragama? Mending bernegara aja, Pak. Halo, Pak, nggak Ibu. usah beragama, Pak. Mending bernegara aja. Ibu Oke. tolong, kalau jika Oke. seperti itu, Ibu tolong perhatikan baik-baik. Jika Ibu menguasai Alkitab kami ya, Ibu di situ tidak ada mengajarkan tentang negara ya. Itu kami diajarkan Siapa bilang? Bapak tentang tidak baca agama. kitab Roma. Siapa bilang? Roma Bapak baca. Patuhlah kepada pemerintah akan segala sesuatu, karena setiap pemerintahan datang dari Tuhan. Bapak pikir nggak ada diajarin bernegara? Yesus mengajarkan bayar pajak loh kepada negara. Ini nih orang Kristen nih. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Iya. Siapa bilang Jadi- tidak diajarkan bernegara? Yesus sendiri mengajarkan untuk taat kepada pemerintah dengan bayar pajak. Iya, Paulus mengajarkan taatlah kepada pemerintah, karena pemerintah itu datang dari Tuhan. Tapi kan tidak Makanya saya mengajarkan bilang tentang ajaran korupsi, agama kan? Bapak itu Ya, bukan tidak ajaran mengajarkan agama tentang Bapak. korupsi, kan? Bukan ajaran agama Bapak tidak mengajarkan bagaimana cara menghadapi koruptor. Itu sebenarnya yang terjadi. Iya, karena Ajaran agama mengajarkan Bapak kami hal tidak baik, mengajarkan, bukan bentar. kami hal yang tidak baik gitu. Bukan, ajaran Bapak tidak memberi solusi kepada peristiwa yang akan terjadi. Tuhan Bapak tidak tahu bahwa manusia akan menghadapi peristiwa-peristiwa keji, sehingga dia tidak memberi solusi. Yang dia tahu cuma kasih-kasih aja. Bagaimana mungkin ini adalah Tuhan yang benar? Masa Tuhan memberikan hukum-hukum? Dulu, Bapak tahu nggak perjanjian lama? Perjanjian lama itu detail, Pak. Mulai dari orang bangun, tidur, dan menikah. Barang siapa yang tidak perawan aja hukum dirajam sampai mati loh. Kitab Bapak tuh perjanjian lama. Jadi Tuhan dulu, Tuhan Bapak belum jadi manusia, di kitab perjanjian lama itu menghukum perempuan bahkan yang nggak perawan loh. Jangankan koruptor loh, Pak. Orang nggak perawan aja malam pertama dirajam sampai mati di rumahnya loh. Bayangkan loh, orang yang Agama diperkaus kami aja tidak tuh. pernah mengajarkan tentang hal seperti itu ya, Bu. Ini di agama Bapak tidak, karena agama Bapak beda agama Yahudi. Tuhan perjanjian lama yang saya maksud. Makanya saya bilang Tuhan Bapak sama Tuhannya Israel itu beda. Nih saya tunjukin datanya nih. Nih Bapak kalau diskusi sama saya itu Bapak kuasai kitab Bapak dulu nih. Nih ya. Nih saya kasih Bapak data nih ya. Nanti Ibu yang bacakan aja, soalnya di sini saya Iya. tidak ada Siap. Saya yang bawa dalil, saya yang bertanggung jawab. Kalau saya tuh nih, Bapak baca ya. Ini aja dulu deh. Ini sama aja nih. Nih, contohnya nih. Apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dihukum metong tuh, dibun-bun. Nah, ini yang perempuan yang ini nih, gadis yang tidak perawan tuh, nih di atasnya. Apabila Tetapi jika bentar. Tetapi jika tuduhan itu tidak benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah meletoh. Jelas ya, di kitab Bapak itu dulu Tuhan Bapak mengajarkan untuk membun-bun orang yang tidak perawan di malam pertama dan orang yang tidur dengan istri orang. Sejalan dengan ajaran Islam loh. ya jelas lah, namanya yang orang yang tidur dengan istri orang itu kan sudah melanggar ajaran kami. Kan Loh, tidak boleh berzina. itu kan kita perjanjian lama. Bentar dulu, itu kan ajaran perjanjian lama. Bapak kan ngikutin Yesus. Yesus kan kasihi musuh. Orang yang tidurin bini Bapak itu musuh nggak? Orang yang tidurin istri Bapak itu termasuk musuh Bapak atau enggak? Nah, Ibu kan sudah baca ayatnya. Tadi bilang apa? Tadi Ibu baca ulang Pak, ayatnya. itu kitab perjanjian lama, Nah, Pak. itu ayat. Bapak kan ikut Kristen. Nah. Kan saya bilang tadi, Bapak tadi bertanya ayatnya ada nggak, saya tunjukin. Pak, Tuhan Bapak Yesus itu
menurut iman Bapak tidak mengajarkan membun-bun walaupun orang salah, bahkan diajarkan kasihilah musuhmu. Nah, sementara Tuhan di PL saya tunjukin, di PL itu Tuhannya kejam banget loh. Bahkan orang yang mencuri aja seanak-anaknya dibakar. Itu kejadiannya Arkan, Pak, yang mengalami hal itu. Itu di mana, di ayat Nah, berapa tuh dibakar? tadi yang ini saya udah tunjukin ayat perempuan dilempar pakai batu ya. Itu Ya, nggak dihargai, saya udah capek-capek cari. Bentar dulu. Ntar dulu ya Bu, Bentar ya dulu, Bu. Mam. Oh. Nih, Enggak. tentang Arkan nih. Bentar. Arkan itu dalam kitab Samuel, Pak. Masa Bapak, saya sebagai orang Islam aja tahu kisah ini nih. Dalam kitab Samuel nih, dalam kitab Tawarik nih. Yosua, dalam kitab Yosua, sorry. Lalu Arkan nih. Nih. Yosua pasal 7 nomor 24 nih. Saya tunjukin lagi nih. Bapak, saya tuh baca kitab Bapak semua loh. Hukuman Tuhan tuh bahkan Uza aja dibun-bun Tuhan gara-gara dia teledor loh, Pak. Makanya bingung saya, orang Kristen bilang, kami ajarannya kasih musuh, kok terbalik banget ya. Di kitab perjanjian lama Tuhannya bun-bun banyak orang, tapi di kitab perjanjian baru Tuhannya malah musuh dikasih, koruptor disuruh kasihi, penjajah disuruh kasihi gitu. Dengar dulu ya, Bu ya. Dengar dulu ya. Tuhan kami mengajarkan hal-hal yang sudah diperintahkan Tuhan Allah. Tuhan Allah itu tidak pernah berfirman ketika belum ada ini. Maka Tuhan Yesus itu diutus untuk mengajarkan hal-hal yang benar. Nih, Bapak, saya tunjukin dalilnya nih. Ini kisah Akan ya. Bapak, tadi kan saya tanya koruptor dikasih nggak? Bapak bilang koruptor kasih, Pak. Padahal Pak, di kitab Bapak perjanjian lama Tuhan Bapak itu pernah membun-bun sekeluarga orang yang merampok harta rampasan perang loh. Ini kisahnya dalam kitab Yosua pasal ke-7 nih. Dan ayatnya di nomor 25 nih. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakai kami Tuhan, maka Tuhan pun mencelakakan engkau. Jadi Tuhan Bapak itu membalas kejahatan dengan kejahatan, Pak. Nih, mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu, semuanya dibakar dengan api. Dan tahu nggak yang diikut dihukum di sini? Istrinya, anaknya, lembunya, keledainya, semua dibakar. Kejam, Pak. Jadi kalau saya bingung, orang Kristen Yang bakar kemudian siapa? bilang Yang bakar siapa? Yosua atas perintah Tuhan. Kan Iya, itu atas nama Tuhan. Ibu baca baik-baik ayatnya dari Bapak awal. sih, ya ampun, ini saya baca, Pak. Ini Baca. saya Lanjutan bahkan ke tahu perikop. bawahnya. Ini udah habis, Pak. Ini sudah terakhir, Pak. Itu masih Nih, di ini bawah terakhirnya nih. tuh. Sesudah itu didirikanlah. Ini terakhir, Pak. Ini di bawahnya, sesudah Nah. itu didirikan di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan. Nah, setelah dia dibun-bun baru Tuhan Bapak surut murkanya. Kalau nggak Tuhan Bapak marah terus tuh. Nah, Tuhan yang menyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sekarang disebut Lembah Akor. Tuh Tuhan Bapak marahnya menyala-nyala tuh sama Akan gara-gara dia ngerampok harta rampasan perang tuh. Tiba-tiba Yesus ngajarin sebagai Tuhan yang katanya sama, masa Yesus ngajarin kasih koruptor? Agak lain ini ya. Kok beda gitu karakter Tuhannya. Masalah koruptor itu dengar ya, Bu ya. Kami tidak pernah Padahal koruptor lebih jahat loh. Koruptor lebih jahat daripada si Arkan loh. Akan ini ya Pak, yang dia curi itu harta Tuhan. Koruptor ini orang-orang mana ya? Ya koruptor itu Pak, koruptor itu istilah untuk kelakuan jahat Pak, bukan orang mananya yang kita bahas. Mau orang apa kayak bodoh amat, yang penting koruptor. Apa sih Pak? Iya, Yang kita bahas ini adalah perilaku kejahatan mengkorupsi uang rakyat. Nah, Siapa uang mereka rakyat. disebut dengan koruptor. Kita tidak peduli. Kalau di Islam mereka itu dipotong tangan. Tapi Indonesia, kenapa ulama-ulama Islam tidak bisa potong tangan koruptor? Karena ulama Islam mengikuti dalil, kami harus ikut peraturan undang-undang sebagai perintah dari Allah, bahwa Allah bilang taatlah kepada Rasul dan ulil juga amri. mengikuti aturan undang-undang gitu. Lah, kalau kami tidak melanggar, Pak. Kalau kami tidak melanggar, keluarga saya koruptor, harus saya potong tangannya, Pak. Saya pribadi itu, Pak, saya potong tangannya anak. Makanya Rasulullah bilang, anakku Fatimah mencuri, aku yang potong tangannya. Jadi saya, kalau anak saya mencuri koruptor, saya potong tangannya, biarin saya masuk penjara. Itu Islam, Pak. Makanya tegak hukum itu syariat di Aceh. Syariat itu di Aceh ditegakkan. Karena minta unik khusus. Jadi kalau syariat Islam ditegakkan, mana berani koruptor lagi korupsi, tangannya dipotong kok. Dari tadi Jadi ini- gitu. Iya, entar dulu Bu. Tolong Ibu dengarkan komitmen kami lah sebagai orang Kristen. Kalau kita memang diskusi secara keagamaan ya. Iya, kan saya Kita terima, tidak bahas, nggak apa-apa. kita tidak bahas di sini dengan
hukum negara. Emang. Ya Makanya kan? jangan bawa hukum negara dari tadi. Nah, yang ibu bawa kan itu loh tadi. Jadi saya tolong dengarkan dulu. Saya nggak bawa hukum negara, Pak. Bapak yang bawa hukum negara dari tadi. Ibu Saya yang bawa hukum negara, bukan kami. Kami dari Saya tadi. dari tadi tidak bawa hukum negara. Justru kalian ketika ditanya koruptor kan ada negara. Bukan Kalian yang bawa kebalikannya. hukum negara. Entar dulu Kita bang. dari tadi tuh gini loh. Kita Bentar tanya dulu, Bang. koruptor di agama kalian dihukum nggak? Gini ya Bu. Sekarang saya tanya Gini deh. ya, Bu. Gini ya, Bapak, Bu. Pak Kristiano, Kan tadi kan Hotang saya ngomong, Bapak bilang. ngomong juga. Gini, Saya Bu. bingung mau dengarnya. Sabar Pak dulu. Hotang ngomong, Bapak Kan juga tadi ngomong, bingung. Pak Otang diam dulu. Kan tadi saya bilang masalah itu kan hukum negara, bukan hukum. Itu Bapak agama. bawa negara berarti Bapak yang bawa negara. Saya lagi nggak bahas Saya- hukum negara, saya bahas hukum agama. Di hukum agama Bapak apa hukumannya? Itu yang saya tanya gimana Tadi sih? yang kita bahas kan agama, bukan negara. Lah saya dari tadi kan bahas agama, Pak. Yang bawa-bawa hukum negara kalian. Saya tanya nih, Pak, koruptor gimana hukumnya? Kan negara udah atur. Lah itu kalian yang bawa hukum negara. Saya tidak bahas tentang negara, saya bahas tentang agama. Di agama kalian apa hukumannya para koruptor? Koruptor itu dihukum apa di agama kalian? Nggak ada kan? Gitu, berarti di agama kalian koruptor itu dikasihi. Kalian yang bilang tadi berdua. Di agama saya koruptor tidak bisa dikasihi. Makanya Rasulullah ajarkan potong tangan kalau pencurian. Kalau terbukti mencuri, potong tangan. Nah sekarang di agama Bapak koruptor itu hukumannya apa? Seperti Jangan ini. bawa hukum negara loh, jangan bawa hukum Ya. negara. Katanya jangan bawa negara. Di agama kami ada diajarkan di situ, janganlah Apa? kamu mencuri katanya. Kalau ada orang mencuri apa hukumnya di agama Bapak? dia- Kita tidak bicara orang sebelum mencuri, kita bicara tentang apa Dia- solusi di Kristen kalau ada orang mencuri, apa hukumannya? Ngerti nggak sih Bapak diskusi kita? Di ajaran kami tidak ada diajarkan Iya, dengarkan itu dulu juga Bu. di Islam. Yang saya tanya itu bagaimana hukumnya orang yang sudah mencuri, Pak? Ya makanya ampun, saya ingin menerangkan ibu langsung motong. Dengarkan Astaga. dulu dong Bu. Saya dengarkan ya, tapi langsung subkonteks diskusi kita, jangan kemana-mana. Ya. Di agama kami diajarkan janganlah kamu mencuri. Mencuri ini persis seperti koruptor kan? Dan janganlah kamu membenarkan omongan yang tidak benar. Jadi hukumnya bagi kami tidak ada diajarkan kami untuk menghukum pencuri, tapi diajarkan janganlah kamu hendak mencuri. Itu Nah, diajarkan. oke, Diajarkan janganlah hendak kamu mencuri. Ya Allah. Bukan diajarkan untuk menghukum. Pak, Itulah di udah agama ya kami, Pak. Bu. Ya. Bapak dengan bilang begitu aja tanpa agama pun ateis itu tahu Pak mencuri itu salah loh Pak. Nggak ada ateis itu ngajarin ayo kita mencuri karena kita nggak beragama. Nggak ada. Yang kita bahas itu bukan perintah, bukan larangan. Yang kita tanya itu solusi. Di agama Bapak dilarang mencuri kan orang Kristen. Bapak tahu koruptor istrinya dari siapa namanya yang perempuan yang terkenal artis itu? Ya, yang suaminya koruptor 7 triliun itu Kristen loh agamanya Pak. Pertanyaannya, kalau ada Kristen yang korupsi hukumannya apa menurut Tuhan kalian? Yang ditanya itu kok hukumannya kok aneh nih orang-orang Kristen nih. Yang saya tanya itu Sandra Dewi tuh, suami Sandra Dewi kan koruptor tuh, Kristen agamanya. Yang saya tanyakan itu kan dilarang tuh mencuri di Kristen. Nah, kalian kan mengasihi musuh. Tadi kalian berdua mengatakan mengasihi koruptor. Kalian berdua loh yang ngomong itu loh. Karena koruptor itu adalah musuh negara, musuh kalian. Di agama kalian diperintahkan kalian mengasihi koruptor. Pertanyaannya, apakah iya kalian mengasihi koruptor? Sudah kalian jawab tadi iya. Makanya terbayanglah bagi saya. Bayangkan wahai rakyat Indonesia. Kalau mayoritas negara kita Kristen, semuanya sepakat mengasihi koruptor, tidak ada koruptor yang dihukum sama sekali. Ngeri, saudara. Ngeri. Kalau di Islam potong tangan. di Kalau negara- seandainya seluruh syariat Islam diberlakukan, Bu, koruptor di negara potong mana yang tangan. di negara mana yang tidak ada agama yang bercampur-campur? Satu agama saja. Apa Negara sih mana? ini? Apa Pak maksudnya? Di Mekah itu nggak ada agama bercampur di situ Pak. Nggak boleh selain Islam di situ Mekah, Al-Mukarramah. Tanah haram itu. Vatikan. Pak, saya nggak lagi bicara itu. Bapak kemana sih perginya? Yang saya tanya itu. Kan tadi Ibu yang Kalau di ngomong. Yang saya tanya itu kok bawa-bawa negara. Tadi katanya jangan bawa negara. Saya tanya ajaran. Di Kristen dilarang mencuri, oke. Di Islam juga begitu. Bahkan di dalam orang ateis juga percaya bahwa mencuri itu ada perbuatan jahat.
Tidak ada orang ateis, ayo kita mencuri rame-rame, nggak ada. Yang saya tanya, kalau orang Kristen mencuri, apa hukumnya di agama kalian? Karena kalian diperintahkan mengasihi musuh, kalian kasih kan koruptor itu? Anda udah jawab tadi, iya. Makanya saya bilang, bahaya kalau Kristen ini jadi mayoritas di Indonesia. Kalau seluruh Kristen punya parameter mengasihi musuh, mereka akan bersepakat membuat undang-undang atas agama mereka, koruptor tidak akan pernah dihukum karena wajib dikasihi, karena itu perintah Tuhannya. Terbayangkan kalian kalau negara kita dipimpin sama pemerintahnya Kristen? Itu yang saya bilang ke negara kita. Iya betul. Seandainya negara kita dipimpin oleh mayoritas Kristen, mungkin semua ya, mungkin paling Ya. banyak yang korupsi, tapi faktanya yang terjadi bukan kebalikan. Pak, bukan masalah Coba, kebalikan atau tidak, saya bicara Iya, hukum. makanya Kalau itu Bapak mau jangan pakai ngomong data, ayo pakai begitu. data, ayo tunjuk data. Apakah negara mayoritas Kristen nggak ada yang korupsi? Duh, Ja- parah nih memang- Bapak. memang Pak, kita tidak ini ada. lagi bicara aja. Tadi Memang katanya nggak ada kok. jangan bawa negara, kita bawa hukum agama. Bapak bawa negara, Bapak nggak konsisten nih. Saya tanya sama Bapak, Bapak mengatakan koruptor itu harus dikasihi. Artinya koruptor itu didoakan diampuni, bener nggak? Benar. Ya sudah, terbayangkan karena ada yang melanggar nih. Tunggu, Karena ada yang bagi- melanggar nih. Bentar Pak, ada yang melanggar. Siapa yang melanggar ya? Kok pelanggaran bagi tamu? Oke, saya turun dulu nih. Ini yang saya turun dulu. Kita tuh konsisten. Maksudnya itu kita tuh kalau kita percaya dengan ajaran kita begitu, ya udah jalani aja dan kami nggak masalah gitu loh. Bukan berarti saya nyerang Bapak jangan Kristen gitu, nggak boleh. Saya tidak masalah dengan hal itu. Saya tidak mempermasalahkan Bapak jadi Kristen, tapi konsekuensinya yang kita lihat di sini. Kalau Bapak sebagai Kristen itu diajarkan untuk mengasihi koruptor, justru itu tidak mungkin diimplementasikan dalam hidup bernegara. Bukan berarti kita membahas hukum negara. Artinya tidak mungkin itu dijadikan sebagai landasan sosial. Nah, itu loh bahasa saya tuh. Landasan sosial itu ruang lingkup hidup bersama-sama. Kalau di Islam itu mungkin Pak, banyak kok orang-orang yang pengen koruptor itu dipotong tangan. Tapi kita nggak bisa laksanakan. Kenapa? Karena negara-negara Eropa dan Amerika menggagas yang namanya humanity. Apa humanity itu? Hak asasi manusia. Jadi mereka menganggap hukuman potong tangan itu hukuman yang kejam. Syariat Islam itu mereka takut. Kenapa? Ya karena mereka nggak mau para koruptor itu dihukum. Sementara dalam Islam itu hukum Tuhan harus diikuti. Makanya syariat Islam itu hanya berlaku kepada orang Islam aja. Saya kalau seandainya anak saya mencuri ya kan, saya kalau tidak potong tangannya saya berdosa. Makanya Rasulullah mengajarkan, seandainya Fatimah itu kan anaknya Rasulullah, mencuri, aku yang potong tangannya. Nah, supaya anak kita tidak mencuri, maka bentuklah karakternya sesuai dengan ajaran agama kita. Hidup manusia kan diuji terus. Setiap manusia itu kan dapat ujian dari Tuhan. Ada yang gagal dalam ujiannya. Maka dalam Islam sendiri itu lihat Pak, perilakunya itu seperti apa. Nah, ada pernah di zaman Umar Ibn Khattab orang mencuri itu tidak dipotong tangan. Karena dia mencurinya bukan karena dia mau mencuri memang sebagai pencuri, tidak, karena dia lapar. Makanya Umar tidak memotong tangannya. Di Islam itu masuk dalam kaidah fikih. Oke Bu, oke Tapi Bu. kalau di Bapak kan koruptor dikasihi, kan jahat banget itu, koruptor dikasihi. Oke Bu ya. Jadi kita kembali ke topik pembicaraan kita tadi. Kasihilah musuhmu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ini yang jadi poin bagi kami, ini poin paling tinggi. Karena kami diajarkan untuk saling memaafkan, tidak diajarkan untuk menghukum. Yakin? Yakin? Ini keyakinan Bapak kami baca dari... kitab, ini saya kasih ayatnya. Ya, saya kasih ayatnya nih. Ya. Ini saya kasih ayatnya ya. Bapak itu mengasihi kepada musuh aja Pak. Tapi kalau kepada Bapak baca dalam Matius pasal 5 nomor 21 sampai 24. Bapak itu mengasihi kepada orang jahat aja. Makanya saya bingung. Kenapa ya di Kristen ini kok berpihaknya kepada orang-orang jahat. Kepada musuh kasihi. Kepada penjahat nggak boleh lawan. Tapi coba Bapak baca. Matius pasal 5 ya, bentar. Karena di agama kami, jika kamu hanya mengasihi yang mengasihimu, apakah Iya, jasamu? saya tahu Tidak ada ajaran itu, jasa. Pak. Saya tahu ajaran itu, tapi yang anehnya di kitab Bapak, barang siapa yang saudaramu marah kepadamu hukum. Marah aja dihukum, kok Bapak pula. Itu ayatnya ada di kitab Bapak. Ada kontradiksinya nih. Ntar ya.
Nih, coba Bapak baca Matius pasal 5 nomor 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Nah, berkontradiksi dengan ayat, bertentangan dengan ayat, kasihilah musuhmu, tidak boleh menghukum orang jahat. Jadi seolah-olah di ajaran Bapak ini, kalau kepada keluarga kita harus keras, tapi kepada musuh orang jahat kita baik-baik. Ini yang tidak adil dalam Islam. Di Islam justru sebaliknya, kepada keluarga berlemah lembut, kepada orang jahat kita harus keras. Tapi Bapak lihat tuh, Matius 5:22, kalau ada marah aja dihukum. Cite, kamu muslim atau non muslim, Dek? Halo, Ya, muslim atau non muslim? aku Kristen, Kak. Oke, standby dulu ya, Dek. Boleh. Kakak lagi ngomong sama Pak Hotang ya. Iya. Nah, itu Pak. Ya, Jadi, baik. belum lagi Pak, yang berkata jahil aja tuh masuk neraka. Jadi makanya saya bertanya, kok Kristen ajarannya gini ya? Kalau musuh dikasihi, tapi keluarga sendiri. Bapak udah pernah baca ayat ini belum? Barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, keluarganya, istrinya, anaknya, maka tidak boleh mengikuti, tidak bisa mengikuti Yesus. Kepada keluarga keras, kepada penjahat baik. Itu kan nggak adil, Pak. Gimana menurut Bapak? Nah, karena bagi kami, Bu, ya, karena bagi ajaran agama kami, Tuhan yang kamu lihat adalah orang tuamu. Sebaliknya ke atas juga seperti itu, naik lagi ke nenek moyang lagi seperti itu. Jadi ajaran itu melalui bapak dan orang tua kami. Makanya dibilang di situ, barang siapa yang tidak menghargai orang tuanya tidak layak untuk mengikuti Tuhan Yesus, katanya kan? Kan nggak nyambung. Itu di situ tadi. Bukan gitu. Ini aku tunjukin ayatnya ya. Itu kitab Lukas. Bukan gitu bunyinya. Barang siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya, keluarganya, laki-laki dan perempuan, adiknya gitu, tidak bisa jadi pengikut Yesus. Disuruh membenci, Pak, bukan disuruh menghargai, disuruh membenci. Coba Bapak bacalah Lukas. Nih, Lukas 14 nomor 26. Bapak buka deh. Lukas. Bapak punya, kalau punya Bible Bapak, oh ya Bapak tadi di ladang ya. Mau ditunjukin atau mau saya bacain, Pak? Spill aja, Bu, spill. Sekalian bacain. Spill aja ya. Spill aja nih. Nih, Pak. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi supaya ikut Yesus apa, Pak? Membenci keluarga. Ngeri. Makanya aku bingung. Katanya ajaran kasih, tapi kepada keluarga sendiri begitu. Aja masih, Bu, belum lagi semuanya. Jika kita Bentar Pak ya, bentar Pak. Jika kita membaca sesuatu itu, kita harus patut dari awalnya, maka kita bisa mendalami apa yang tertulis di dalam kitab itu. Sebaliknya buat ibu, sebaliknya juga buat ibu kan, kaum muslim, orang-orang ibu kan bacanya semua itu, pahamin semuanya, baru ibu bisa mengerti. Seperti itu loh, Bu. Jadi saya hanya ingin memperjelaskan ini. Bagi kami itu, misalnya ini loh, Bu, saya buat salah satu contoh lah ya. Bagi saya kan anak tunggal dari ibu saya. Bentar, sebentar. Sebelum Bapak menceritakan tentang diri Bapak, pertama, jangan Bapak hakimi saya sebagai orang tidak belajar. Justru saya sudah belajar kitab Bapak. Saya membaca cara memahaminya dalam perspektif Kristen. Saya belajar, Pak. Bukan berarti saya belajar itu harus jadi Kristen juga untuk paham, tapi saya baca, Pak, pandangan-pandangan dari orang Kristen. Nah, kalau Bapak bilang saya membacanya hanya sepotong-sepotong, itu salah besar. Saya tahu perikopnya juga loh, Pak. Saya belajar perikopnya juga tuh. Saya bahkan ngerti ini konteksnya kemana, arahnya kemana, konteksnya apa, perikopnya apa, saya baca juga loh, Pak. Bukan berarti sepotongan ayat itu saya bacakan supaya kita cepat singkat mengetahui bahwa ada tertulis demikian.
bahwa ternyata ada perintah untuk membenci keluarga. Kalau Bapak bilang itu kan memang perikopnya harus mengikuti Yesus secara totalitas. Tapi diksi yang muncul apa? Membenci, bukan meninggalkan. Ini kan kalau kita lihat nih, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Itu perikopnya. Nah, walaupun kita pakai perikopnya, apa iya ketika jadi Kristen harus meninggalkan keluarga? Bentar deh ya, bentar Vika ya. Jadi gitu Pak, jadi kalau Bapak tanya saya sudah belajar apa belum, 6 tahun saya diskusi dengan teman-teman Kristen. Saya tahu bagaimana pendeta menjelaskan ini. Yang saya tanyakan itu adalah bagaimana cara kalian secara pribadi memahami ayat ini. Apa jangan-jangan kalian tidak pernah membaca? Seperti itu Pak. Jadi ketika ada perintah kasihi musuh, kenapa Yesus juga di satu sisi mengajarkan untuk membenci keluarga, untuk supaya bisa mengikuti dia. Bagaimana cara kalian memahaminya? Ya kalian yang jelaskan, bukan saya. Karena kalian yang Kristennya, bukan saya. Kecuali saya yang Kristennya, saya yang ngajarin. Mentor, Lukas pasal 14 nomor 26, mentor. Silakan dibaca mentor dan jelaskan ke saya nih ke atas ini. Oke Pak Otang, Bapak sehat-sehat selalu. Yang penting Bapak itu, kalau memang Bapak menganggap di kitab Bapak itu ada kebaikan, silahkan ambil yang baiknya. Tapi ingatlah Pak, kalau kita ini orang yang jujur, kita bicara bahwa kitab kita kebenaran, kita mampu mempertanggungjawabkan kitab kita itu benar. Tapi kalau tidak mampu kita pertanggungjawabkan, ya silakanlah beriman, nggak apa-apa. Tapi di kami nggak boleh. Kalau dalam dunia dialog ini nggak boleh. Kita harus berdalil. Itu namanya nanti imani saja. Tapi nggak apa-apa lah. Bapak masih diizinkan kok. Itu Pak. Oke, next. Mana, silakan, silakan kawan-kawan dulu. Ntar cuma saya aja nggak enak juga buat kawan-kawan yang di bawah. Ini. Oke. Ini Siapa Vika. tadi? Vika silakan buka mic. Halo Vika. Iya, Kak. Ya silakan Vika. Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan. Ya silakan Vika. Ada yang mau ditanyakan. Kok double dek, double dek. Sampaikan. Ya silakan Vika double. Nah, yang mengenai tadi. Si Vika ini tuh double dek. Coba Vika turun dulu aja gimana? Double soalnya. Coba Vika buka lagi mic-nya. Double nggak tadi teman-teman dengarnya? Double nggak Pak tadi Pak Otang? Iya, dubling. Dubling. Halo Bakso. Halo Kak, selamat pagi. Pagi Pak. Muslim atau non Muslim Pak? Kristen. Silakan. Ada yang mau disampaikan, ada yang mau Saya dijelaskan, Kristen. ada yang mau. Ya silakan. Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan. Tadi saya mau review topik narasi kasih itu Kak. Siap, boleh. Diskusikan dulu secara komprehensif. Boleh. Kakak Suaranya dikerasin ya Pak. tadi kan bilang, Suaranya dibesarkan sedikit Pak. Saya Kakak kurang tadi- kenceng. ya kakak tadi kan mengatakan bahwa Kristen itu mengasihi koruptor para koruptor. Bukan saya yang bilang. Nah terus Pak Hotang sama Pak Christian yang bilang tadi. bukan, orang itu bukan mengatakan mengasihi koruptor, dia tidak itu. Astagfirullahaladzim. Pak, saya ini tuh diskusi direkam loh Pak di Riva MOE YouTube loh. Maksudnya Saya nggak mau mengulang. Bapak tuh aneh mau menanggapi saya dikasih lurus, Bapak nggak terima. Tuh Pak Hotangnya ada. Pak Hotang bener nggak tadi? Ya udah Bapak debat. Aneh nih orang ini loh. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Saya itu iya, tapi kan saya tanya sama Pak Otang, koruptor itu kan musuh, dikasihi nggak? Iya katanya. Gimana sih ini? Artinya gini loh Kak, kita Aduh Pak Bakso itu gini loh Pak, Bapak yang salah paham. Bapak kalau menanggapi minimal ngerti dulu konteks diskusi kita. Jangan Bapak tanggapi. di situ, cuman Apa? Kakak menggiring subjektivitas Kakak yang absolut itu kita kurang. Bahasa tae. Subjektivitas absolut tuh artinya apa sih Pak? Bapak nih ngomong ngerti nggak yang diomongin? Artinya gini loh, Kakak buat subjektivitas Kakak itu jadi absolut, kan gitu. Kamu ngerti nggak? Saya itu kalau diskusi itu mengkonfirmasi loh.
Ketika Pak Hotang mengatakan kami mengasihi musuh, saya mengkonfirmasi, Pak, koruptor tadi dikasihi kan nggak? kakak Iya. bilang Kristen Udah turun itu. aja ya, saya lagi nggak tertarik Ya, debat kakak kusir. Anda nggak ngerti bisa dengan omongan debat turun. begini. Nggak ngerti orang ngomong apa sih? Orang tadi ngomongnya sama Pak Hotang sama Pak Kristiano kok tiba-tiba ngomong ke atas sesuatu yang tidak ada konteksnya di sini. Apa itu? Saya bertanya sama Pak Otang, koruptor kasihi nggak? Kasihi katanya. Lah kalau Anda mau keberatan sama Pak Otang lah keberatan, jangan sama saya. Aneh Anda ini. Makanya ngerti dulu konteks diskusi baru ikut diskusi. Halo Vika, Vi, cepat dek. Vi. Iya, iya kak. Ya silakan Vi mau menanggapi, boleh bertanya juga. Saya nggak tertarik debat kusir sama orang nggak ngerti. Enggak. Anda kalau nggak ngerti jangan ngomong Pak ya. Kalau ngerti baru ngomong. Dijelasin nggak paham. Kakak harus dewasa lah berdiskusi itu. Ya dewasa itu saya tidak mau terganggu room saya. Saya nggak mau debat kusir. Harusnya kakak itu harus komprehensif, Komprehensif itu justru saya saking komprehensifnya saya minta pandangan Pak Hotang terkait Makanya ajarannya. saya kasih dulu pembandingnya. Aduh, Jangan ya diam dulu. Kalau Anda tidak bisa diam, saya turunkan. Saya mau ke V dulu. Jangan kayak radio. Ya turunlah kau, kalau nggak suka kau ngapain kau di sini, nggak tahu malu kali kau, nggak ada harga diri kau. Aku sama Pak Hotang baik-baik kok diskusinya, Pak Kristiano juga baik-baik kok. Kok kau pula yang kejang-kejang hantu belau? Aku paling nggak bisa menghargai orang nggak punya adab. Pak Hotang baik, sopan, kuhargai dia, kuhormati dia. Pak Kristian sopan, kuhormati, kuhargai dia. CV juga gitu. Kau kalau kau mau kesurupan hantu belau di sini jangan di sini. Kau cari komal Kristen sana. Ini komal tempat orang yang beradab. Kuhargai orang beradab, keludahi orang nggak beradab. Hewan ternak nggak perlu dihargai. Masuk komal saya, kok malah ngatur-ngatur saya kamu. Lucu nih. Halo Vi jangan Iya, ikuti halo, langkah-langkah Kak. orang barusan. Sekarang Vi, kamu dihargai selama masih menghargai komal ini. Oke, it's okay, no problem. Kak, aku mau nanya, dalilnya Yesus Muslim itu di mana, Kak? Oke, Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan semua adalah perintah Bapa. Itu artinya dia patuh kepada Tuhan yang benar. Pendapat ini kamu sepakati atau tidak? Tapi tema kakak Yesus Muslim. Iya, kan saya tanya sama kamu. Muslim itu artinya patuh kepada Tuhan yang benar. Yesus patuh nggak kepada Tuhan yang benar? Aku nanya dalilnya dulu dong, Kak. Ya kan ini aku udah bawa dalilnya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Terus tadi Belanda yang semuanya- kakak bilang Lukas 14 ayat 26 itu. Itu ayat lain beda lagi. Ini sama aja kayak bakso nih. Kamu nih mau yang nanya yang mana nih? Lukas 14:26 itu beda ayatnya. Aku mau Ini bahas adalah itu. Tadi soalnya kan kakak Aduh, nyebutnya jikalau ini. seorang datang kepadaku. Tapi kenapa ayat 25 nggak kakak bacakan dulu? Ya kamu Jadi bacalah. seakan-akan umat kakak itu mikirnya yang negatif loh. Yaudah saya bacakan nih lain. ayat 25. Yaudah saya baca ayat 25-nya. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun menjadi pengikut Yesus dalam perjalanannya sambil berpaling Iya, ia berkata mereka kepada ingin- mereka. Terus? Segala sesuatunya itu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Yaudah kamu harus tinggalkan lepaskan suamimu. Loh. Jadi kalau aku meninggal nanti kan aku duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Wah. Ya iya. Wah. Aduh. Karena aku memang sungguh-sungguh mengikut Yesus gitu loh. Kamu duduk di samping kanan Bapak. Iya. Aku pangkuan dong sama Yesus. Ya iya. Oh. Karena kami Dipangku. memang yakin-yakin percaya gitu loh. Ya udahlah, duduk pangkuan sama Yesus ya. Makanya kalau kakak itu membacakan ayat Alkitab, kakak harus baca dulu judulnya, ayat pertama Itu kan sudah- gitu loh, Kak. Ya kan itu segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Berarti kamu kalau ikut Yesus tinggalkan suamimu, lepaskan suami. Ya kalau aku meninggal nanti ya iyalah. Karena Emangnya Yesus karena bicara kami, sama orang Kak, yang mau meninggal? pernikahan Kami Tunggu, itu, Kak, hanya maut saja yang memisahkan, Kak. Emang ini mengikut Yesus di sini artinya orang mau meninggal apa? Ini orang jelas banget Kristennya kacau balau ini. Itu. Ya Aduh, iya, parah nih sampai orang-orang. mati kita tetap mengikut Aduh, Kristus, parah. mengikut Yesus, Kak. Jadi kakak mau panjang lebar jelasin ini itu, iman kami tetap percaya kepada Yesus, Kak. Jadi kakak nggak ada gunanya ngoceh. Inilah begini Alkitab, begini karena Iya, nggak kami itu apa-apa. memahami Alkitab kami yang beriman aja sama sesungguhnya. Yesus. Ajarannya itu ajaran yang baik, ajaran kasih, bukan Ada. ajaran yang Yaudah, arogan kalau apa segala macam begitu, nak, Kak. Kamu mengerti? Shalom, maaf ya. Yaudah. Vika. Yaudah. Ya.
seperti ini loh bagi kita umat Kristiani. Ya. Kan bagi kita ada tertulis dan diajarkan, kasihilah musuhmu seperti kamu mengasihimu. Jika kamu hanya mengasihi orang yang mengasihimu, apakah jasamu? Kan ini tadi ini kan host topik kita kan? Ya. Nah, Tapi kok judulnya itu temanya Yesus Muslim. Ya, ntar dulu Pika. Saya bukan untuk mengapakan host, bukan ya. Supaya ucapan topik yang saya pertanyakan ini yang bisa kita review. Ya, apabila saya ada kesalahan di dalam tema pembicaraan, umat-umat Kristiani, teman-teman saya seiman bisa review pembicaraan saya dan bisa Suka banget aku sama Pak Otang ini loh. Tenang banget dia. Pembicaraan yang bisa kita naikkan secara topik aja lah. Jadi di sini tadi kan hostnya membuat judul Yesus itu Muslim. Ya kan, saya tidak membawakan ini, saya hanya mempertanyakan. Dari tadi saya, selama ini saya naik di sini cuma 2 pertanyaan saya. Pertanyaan pertama tadi untuk sebatas pembukaan pembicaraan. Iya. Ya kan? Keren Pak Otang. Baru yang kedua ini yang belum lagi dapat saya untuk kasih keterangan kepada host. Karena bagi agama kita itu, ya kan, lalu Ibu Ose ini cari dalil yang apa, maksudku apa ya namanya, agak sulit untuk menjelaskan. Nggak apa-apa Pak. Kita itu sangat punya, Pak, saya sangat apresiasi dan sangat bangga bisa kenal orang seperti Bapak. Saya sendiri juga masih belajar kok Pak. Kakak ini memang. Jadi maksudku kalau kamu kepada tidak bisa sopan bakso, Diam kalau kamu dulu tidak bisa sopan, dong. ini terakhir kamu di sini loh bakso. Kita dengar dulu Abang Hotang ini kayak mana dia ngomong tadi. Bakso diam dulu. Jadi maksudku Silakan, Bang Otang. kepada kita umat Kristiani, jika kita memiliki pertanyaan, marilah kita memperdalam apa yang diajarkan oleh Insya Allah agama kita. Seperti kasihilah musuhmu. Seperti jika ingin memberikan pertanyaan ataupun adu argumen, mari kita saling menghargai satu sama lain. Kok keren banget Bapak ini. Selama puji Tuhan ya, selama aku Maksudku ngikutin. Pika, maksudku nyantai aja, nyantai. Nyantai kok, nggak ada masalah apa-apa. Nggak ada yang ngejar kita, nggak ada yang ngejar kita. Nggak ada, biasa aja Bang Hotang. Biasa aja. Oke, kembali kepada Pika, silahkan. Kembali kepada Via. Jadi V kontak Pak, pertama aku terima kasih, apresiasi banget, Masya Allah. Aku baru ini ya ketemu banyak teman-teman Kristen yang luar biasa santun sebenarnya, teman-teman Muslim ya. Iya, sebenarnya umat Kristen ini memang sopan-sopan Kak. Enggak juga Vi, baru ini. Komen-komen yang di bawah ini Kak ya. Udah Vi turun dulu ya Vi nggak sopan kamu Vi ya, kamu nggak sopan banget ya. Mentang-mentang dipuji Pak Otang bukan berarti kamu juga terpuji, malah kamu di sini yang tidak terpuji. Kalau kita bicara tentang kok netizen itu nggak ada urusan sama kita. Saya yang jadi saksi, banyak nggak sopan Vi ini loh. Vi dikasih kesempatan, aku tepuk tangan dulu buat Pak Otang dulu. Kalau kau sopan Kak ini, itu cara mengungkapnya. Kau juga nggak sopan, Pak Otang dari tadi sangat sopan sekali. Ini koma siapa? Ini koma siapa? Yang ada kecatatan. Diam. Kalau ini komal saya punya aturan. Aturan saya tidak menzolimi kalian. Aturan saya memberikan tempat kepada orang yang sopan, tidak memotong pembicaraan. Ya turun, nggak ada sopan kepada orang yang nggak sopan. Nggak perlu kami sopan kepada orang nggak sopan, karena itu merusak. Pak Hotang dari tadi saya hargai, saya hormati beliau, bahkan saya kasih tepuk tangan nih. Pak Kris tadi saya hormati beliau. Silakan beliau jadi Kristen nggak apa-apa. Kita di sini mengedukasi. Kamu masuk di koma saya mau ngatur pula. Siapa kamu? Sudahlah masuk di rumah orang, ngatur-ngatur pula orang. Kalau mau seenaknya bikin koma sendirilah. Ini tempat kami berdiskusi dengan cara yang baik. Kalau kalian tidak bisa sopan, nggak perlu naik koma saya, kan kalian bisa di koma lain. Kami bertanya jawab di sini dengan Pak Otang. Pak Otang ini bisa menjawab pertanyaan tentang agama dia. Dia adalah orang yang punya ajaran baik. Kenapa? Bagi dia mengasihi musuh. Dia mengasihi orang yang jahat kepadanya. Semoga itu bisa dijalankan dia dalam kesehariannya. Karena percuma kita bicara kalau kita tidak menjalankan. Sama seperti orang Islam. Kami mengikuti Nabi Muhammad, akhlaknya yang baik.
tapi kelakuannya tidak seperti itu, artinya munafik. Maka kita, Pak Hotang dan saya, berusaha menjalankan ajaran kami. Saya tidak memberi tempat kepada orang tidak sopan, karena itu memancing saya untuk tidak sopan. Nanti saya manusia biasa. Gara-gara kamu naik ngatur-ngatur koma saya, nanti saya keras kepada kamu nanti. Makanya saya tidak butuh orang-orang seperti kamu. Kalian naik ke rumah saya, ini rumah saya nih, rumah ini ini rumah artinya. Sopan. Si ada aja tadi saya sopankan dia, karena dia sopan. Kalau kamu nggak sopan memframing, kamu bilang ajaran saya orang Islam yang tidak sopan, kamu mengeneralisir. Gini Itu namanya aja nggak Kak, sopan. aku mau coba si Hotang itu dia on cam dulu deh. Itu kamu kurang ajar, kamu mengatur tamu saya. Kamu nggak ada hak di sini. Kak. Siapa baik. kamu? Berarti kalian Siapa kamu pembohong, ngatur-ngatur? dasar kau rival. Ya, silakan. Oke, tidak masalah. Oke, tidak masalah. Ngeri kali ini perempuan ya. Dia Menuduh Tuh kamu orang setan kamu. Orang Kristen aja dia tuduh, Hey. kan Pak Otang. Hey, Astagfirullahaladzim. Vika. Sabar Pak Otang ya. Silakan Pak, Bapak buka cam Pak, biar orang ini tahu kalau Bapak itu manusia yang benar. Perempuan ini memang harus ditunjukkan adabnya, nggak ada adab perempuan ini, nggak diajarin mungkin sama keluarganya. Silakan Pak. Hei Pika, bagi agama kita tidak diajarkan untuk menghujat sesama Tuh, kau lihat tuh Pak manusia Otang loh. tuh. Karena kita tidak diajarkan untuk menghakimi sesama manusia. Bagian menghukum Bahaya itu ini. adalah urusan Tuhan. Itu ajaran kita. Saya Itu keren nih Pak saya Otang. Kristen. Ya. Saya Kamu Kristen, ini, saya masih kamu bikin malu orang Kristen loh, Vi. Kamu ilmu mengaku agama sebagai saya Kristen. tidak kuat. Ini keren banget nih Bapak Otang nih. Lebih baik kita ngaku Ilmu nggak tahu agama daripada saya- sok tahu. Keren banget teman-teman ya. Ilmu agama saya kamu, tidak tuh kuat. kamu lihat tuh. Ya. Kamu menuduh Pak Otang tadi. Tapi saya cuma memegang satu pegangan yang diajarkan oleh Tuhan saya masih. Ini saya pahami secara kehidupan saya. Silakan Pak, Kasihilah nggak apa-apa. musuhmu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Keren Sebab Pak Otang. jika kamu hanya mengasihi orang yang mengasihimu, apakah jasamu? Ini tolong sedikit pembicara sedikit ayat ini, tapi banyak manfaatnya bagi saya. Ini kuat. Kamu Jadi, itu menurut belajar. saya- Diam dulu. menurut saya. Alah, Diam Pak dulu. Otang tadi Kamu yang pertama sudah tidak sopan. Kamu minta maaf sama Pak Otang. Kamu telah menuduh Pak Otang setan dan segala macam. Kata-kata kamu Pak kasar. Otang tadi katanya Pak Otang di ladang ya. Iya, baru pulang jalan sekalian karena baterai saya ketepatan habis. Saya pulang. Kamu memang tidak Karena sopan. ladang saya Kamu nggak jauh buka loh. cam. Ini. Sekarang kamu yang buka Kalifa cam. diam Vi. dulu deh. Kamu Kalifa nggak kan ada. diajak Ini ngomong. ini room saya. Ini room saya. Kok kau pula yang ngatur-ngatur roomku? Sudahlah kau nggak Jangan sopan. panas dong Kak Ini Rifan, teman-teman ya. biasa aja. Ini perempuan Tenang, teman-teman ya. tenang, Ini dia ya tenang, teman-teman ya. tenang, Perempuan ini Ntar dulu, Kristen. panas. Dengar ya. Saya tunjukkan dulu. Saya tunjukkan Ntar. perbedaan Pak Otang. Izin Pak Otang. Bentar ini tamu saya nonton ya. Teman-teman perhatikan ya. Ntar Pak dulu Otang ya. dari tadi sopan. Kita kasih tempat. Ini ladang. Itu ladangnya tuh. Ya. Makanya Sampai kamu ke jangan sana nuduh-nuduh itu. orang. Orang Kristen aja kamu Ini juga tuduh loh ladang sembarangan kita loh. sampai ke sana itu. Iya ini perempuan. Kamu nggak boleh Jadi- gitu Vi. Kalau diskusi aja nuduh-nuduh orang. Kamu tuduhlah orang Islam salah. Kamu tuduhlah Pak Otang ini pembohong. Begitukah diajarkan di keluargamu? Kamu bilang Itu Pak lihat- Otang ini pembohong. Itu lihat, kamu bisa lihat itu foto profil saya. Karena jaringan saya nggak bagus, makanya tadi tidak on cam. Jadi begini, Pak Otang bentar ya. Kita di sini menghargai orang sopan. Vi ini dia sudah menuduh Pak Otang yang bukan-bukan. Dia menuduh Pak Otang pembohong. Kamu nggak mau minta maaf sama Pak Otang atas tuduhan kejimu tadi? Silakan dibuka mic-nya. Kamu minta maaf sama Pak Otang. Buka mic-nya. Kamu minta maaf sama Pak Otang. Buka mic-mu. Minta maaf sama Pak Otang. Dia on cam lagi dong. Dia sudah on cam. Kamu minta maaf nggak sama dia? Saya mau nengok. Turun Alkitab kamu, dia orang kayak mana? kamu nggak ada adab. Orang seperti kamu nggak ada setan adab. Kau dasar setan, komal Dasar setan. aja. Inilah yang membuat pada akhirnya orang Islam percaya bahwa ajaran Kristen nggak benar gara-gara kelakuan kamu. Orang Kristen aja kamu serang di sini loh. Pak Hotang orang Kristen yang baik aja, yang mengamalkan ajaran kasihmu kau serang. Kalau aku kau serang nggak apa-apa karena kau memang benci sama aku. Pak Hotang orang Kristen yang dari tadi tidak pernah menghujat agama lain. Dari tadi tidak pernah mencaci pribadi saya. Dari tadi tidak pernah kejang-kejang dan tantrum. Kamu menunjukkan bahwa kamu, bapakmu adalah iblis. Kamu justru mengangkangi ajaran keagamamu. Pak Hotang menunjukkan kepada kita bahwa ternyata di dalam agama Kristen masih ada orang baik.
Di dalam agama Kristen masih ada orang yang sopan. Di dalam agama Kristen masih ada orang yang rendah hati, mengaku dia belum paham agamanya, dia tidak sok tahu. Kamu perempuan dajjal kamu. Perempuan laknat kamu. Menuduh orang Kristen berdusta tanpa bisa membuktikan. Orang seperti kamu itu tidak layak mengaku sebagai orang beragama. Orang baik-baik sama kamu, kamu tuduh yang enggak-enggak. Bicara kasar, setan, segala macam keluar dari lisanmu. Ada-ada aja kamu. Jangan kamu, kok saya ini adil. Dulu, Kak. Orang sopan saya sopani, orang nggak sopan saya buang ke laut. Perempuan macam apa kayak gitu? Ntar dulu Kak ya. Pak Otang kena ini. Pak Ntar Otang dulu, kena Kak, ya, pelanggaran, Pak. Bapak Otang kena pelanggaran, Iya. Pak. Pak Otang kena pelanggaran, Pak. Pak Otang mohon maaf, Anda di TikTok mendapatkan pelanggarannya. Saya tidak tahu kenapa. Itu tadi contoh-contoh perempuan. Teman-teman ya, itu contoh mereka yang berbohong membawa ajarannya. Dia bilang ajarannya kasih, tapi justru dia malah menghujat sesamanya Kristen di sini. Padahal Pak Otang itu tidak jahat loh. Pak Otang cuman bertanya, gimana ajaran kita yang ini? Dia kejang, dia nuduh Pak Otang berdusta. Itu sudah viral teman-teman. Nanti saya posting di video-video. Ini kan kita live kan di YouTube. Teman-teman kan lihat di YouTube ini. Teman-teman kan melihat ini di YouTube. Dan ini kita live kan. Mereka itu, ini yang saya katakan, mereka sendiri yang mencerminkan perilaku mereka buruk, tapi mereka mengklaim ajarannya kasih. Kalau Pak Otang kita akui, kalau Minta memang naik Kristen ajaran kasih, hah? Kayak naikin nggak? Minta naik lagi. Naikin aja, paling dia mau maki-maki nanti. Perempuan kayak gitu tuh mulutnya udah terbiasa maki-maki, itu biar aja. Ya, kita tunjukkan. Kita tunjukkan aja ke publik adabnya. Mau ngomong apa dia? Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Vi, ngomonglah kau, Dek. Apalagi Bang? Yang mau ngomong apa kau? Apalagi? Kan si Otangnya udah nggak ada, ngapain lagi? Orang ini nggak ada rasa malu, teman-teman. Rasa malu apa sih, Kak? Biasa aja lah, jangan Ini kena terlalu pelanggaran sekali. nih. Santai aja hidup ini, Kak. Iya Nanti santai kakak kalau kita kau stroke loh. kalau kau orang jahat disantai-santaiin karena kau memang berpihak kepada kejahatan karena kau pelaku kejahatannya. Maaf kami nggak bisa kayak gitu ya. Kami harus Nggak usah mengajarkan lagi, adab. Dah. Teman-teman nggak usah perhatikan ya, perhatikan dengan baik teman-teman ya. Bagaimana mereka mengaku ajarannya kasih, sementara sesama saudaranya saja dia serang di depan kita loh. Depan kita dia serang loh. Dia tuduh Pak Otang itu pendusta. Ngeri loh perempuan ini loh. Perempuan inilah yang akan menjadi perusak negara kita, teman-teman. Ya, perempuan-perempuan inilah yang akan merusak peradaban. Kita diskusi bagus-bagus, menggunakan data. Ketika dia tidak mampu menjawab, dia malah menuduh. Dia menyebut-nyebut kata setan lah. Inilah implementasi agama mereka pada akhirnya. Pada akhirnya orang akan menilai, oh berarti kalau jadi Kristen begini kelakuannya. Begitu teman-teman, orang-orang yang awam ya. Orang-orang awam akan menilai begitu. Oh jadi gini, kalau jadi umat Kristen, kejang, tantrum, kasar, menyerang sesamanya kalau beda pendapat. Takutnya tuh gini Uni, kalau menampakkan seperti itu tuh, oh jadi kasihnya tuh kayak gitu loh Uni. Jadi, Ya kasihnya kayak gitu. Gitu kasihnya ya gitu loh. Ya Untung kesurupan aku gitu. udah nggak Kristen ya Uni ya, ngeri kalau. Alhamdulillah dek. Alhamdulillah ya. Ajaran kasih, katanya ajaran kasih tampol. Ya Pak Otang, salam santun buat Pak Otang, sehat selalu. Nanti kita ketemu lagi Pak. Akun saya banyak Pak, silakan Bapak follow akun saya. Nanti saya live lagi di akun lainnya. Saya close ini ya Pak, karena akun ini sudah dibatasi. Nanti di ban TikTok ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Otang sehat selalu ya. Salam santun. Salam sejahtera buat kita semuanya. Sama-sama Pak Otang. Sehat-sehat ya Pak. Ayas. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.